Salam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini semua umat Kristiani ada dalam momen perayaan kenaikan Yesus Kristus. Ini merupakan kabar sukacita bagi kita sekalian, karena Yesus yang telah mati, bangkit, dan hari ini kita bersama-sama merayakan akan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan saat ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama Bapak Ibu dengar, dan saya akan membagikan kebenaran ini dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Oleh sebab itu mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada kesempatan ini kami bersyukur karena Tuhan begitu baik mengasihi kami sekalian, sehingga dalam momen perayaan kenaikan Yesus Kristus kami masih tetap diberikan peluang dan anugerah untuk menikmati hidup. Karena itu Bapa, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat, pengetahuan, akal budi dari Tuhan, agar kami semua bisa dapat mengerti dan memahami dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14, kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan. Untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Back to Home. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu dalam acara Mata Najwa yang disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta, terjadi suatu wawancara antara Najwa Shihab dengan Presiden Jokowi yang berkaitan dengan larangan mudik. Namun pembicaraan itu berkembang dan menjadi polemik ketika beda pemahaman antara mudik dan pulang kampung. Ada yang mengatakan kalau mudik itu berarti hanya terbatas kepada suatu momen perayaan. Tetapi kalau pulang kampung itu berarti tidak terbatas kepada momen tertentu, tidak terbatas pada momen perayaan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, terlepas dari polemik di atas, saya juga ingin mengatakan bahwa pulang kampung itu adalah sesuatu hal yang dinanti-nantikan. Back to home itu adalah sesuatu hal yang dirindukan, yang dinanti-nantikan oleh setiap orang. Mengapa demikian? Karena memang ketika kita kembali ke kampung, kita bisa dapat bertemu atau kita bisa dapat berjumpa dengan keluarga kita. Kita bisa dapat bertemu dengan sanak saudara kita. Dan ada banyak kenangan-kenangan waktu kita kecil yang bisa kita dapat ceritakan atau kita bagikan dengan teman-teman kita pada waktu kita berada di kampung, atau ketika kita kembali ke kampung di mana kita berada.
Nah, Bapak Ibu Saudara, apa kaitan dengan firman Tuhan pada saat ini? Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan kembali ke rumah Bapa. Karena memang Yesus tahu bahwa ketika ia akan pulang kampung, maka dia akan bertemu dengan Bapanya di surga. Sehingga ketika pertanyaan itu dilemparkan kepada kita, ketika kita ditanya, enakan mana? Pulang kampung atau mudik? Maka pasti pertanyaan kita, lebih enak kalau kita pulang kampung. Karena kalau kita pulang kampung di dalam konteks iman Kristiani, maka kita akan kembali ke surga. Ketika kita pulang kampung, maka kita akan kembali ke tanah air. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan merenungkan bersama-sama apa yang menjadi alasan kenapa kita harus pulang kampung. Kenapa kita harus back to home, kembali ke rumah. Apa yang menjadi alasan? Yang pertama, karena kewarganegaraan kita itu ada di surga. Bapak Ibu Saudara, ada lagu yang hits di tahun 1980-an. Lagu yang berjudul Rumah Kita. Di mana lagu itu menjadi hits ketika adanya pemberlakuan stay at home yang dinyanyikan oleh grup God Bless. Nah, tentunya lagu ini mengingatkan kepada kita bagaimanapun keadaan rumah kita itu adalah rumah yang harus kita jaga dan kita bangga sebagai pemilik rumah. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, di mana rumah kita? Memang secara yuridis kita ini adalah warga negara Indonesia. Di dalam KTP kita, di situ tertulis bahwa tempat tinggal kita itu adalah warga negara Indonesia. Tetapi dalam kaitan dengan kita sebagai orang Kristen, bahwa tempat kita yang sebenarnya itu ada di dalam surga. Karena memang di situ Paulus menjelaskan bahwa kewarganegaraan kita ada di dalam surga. Artinya, status kita di bumi ini hanyalah sebagai perantau. Karena kita sebagai orang asing dan sebagai pendatang di bumi ini, sebagaimana dijelaskan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-16. Itu sebabnya ketika Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka bahwa aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya bahwa Yesus tahu surga itu adalah tempat kediaman orang percaya. Surga itu adalah tanah air daripada orang-orang percaya. Karena itu di dalam ayat 1 Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan di dalam situasi dan kondisi saat ini, siapa yang tidak gelisah dan tidak galau hatinya? Ada yang di dalam tahun ini mereka punya rencana. Ada yang di dalam tahun ini punya planning. Ada yang ingin menikah di tahun ini. Ada yang punya rencana untuk melakukan trip ke berbagai tempat. Atau mungkin ada yang berencana untuk nge-trip ke Sumba, karena tahu bahwa Pulau Sumba itu adalah salah satu yang terindah. Ataupun ada yang ingin melakukan event-event yang besar. Atau mungkin ada yang punya rencana-rencana untuk melakukan berbagai kegiatan. Tetapi karena COVID-19 ini membuat pada akhirnya semua itu menjadi batal. Nah, kita yang sudah terbiasa beraktivitas di luar, kita yang sudah terbiasa untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di luar rumah, tetapi karena keadaan seperti ini membuat kita harus
bekerja dari rumah. Sehingga pada akhirnya semua itu menjadi berantakan. Ada teman saya, dia mempunyai kemampuan untuk menata atau tata rias. Tetapi karena keadaan dan kondisi seperti ini, pada akhirnya semua yang dia rencanakan itu menjadi batal. Nah, bukankah keadaan-keadaan seperti ini membuat banyak orang mengalami kegelisahan? Tetapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, mengingatkan kepada kita di dalam ayat 1 bagaimana Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku." Artinya dalam situasi seperti ini, iman, keyakinan, dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu merupakan kunci untuk kita dapat mengatasi kegelisahan di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kalau kita mulai membaca di dalam Yohanes pasal 1 dan seterusnya, di situ dijelaskan bagaimana Yesus melakukan berbagai mujizat. Ketika air menjadi anggur di dalam pernikahan di Kana, kemudian Yesus juga memberikan makanan kepada 5.000 orang dengan hanya memberi 5 roti dan 2 ikan. Dan berbagai macam mujizat-mujizat lainnya. Sebenarnya itu semua menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Asalkan kita sebagai orang yang menerima akan janji Allah itu harus tetap percaya kepada Tuhan. Harus tetap beriman dan perlu ada suatu ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus yakin bahwa mujizat dan karya Tuhan itu dapat terjadi dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan itu dapat kita nikmati di dalam kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi saat ini, jika kita sebagai orang-orang atau sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap percaya dan mengimani akan janji Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam konteks perikop ini, di mana Yesus menjelaskan mengapa murid-murid itu mengalami kegelisahan. Mereka gelisah karena Yesus, dia akan meninggalkan mereka. Yesus akan menjalani kesengsaraan dan akan menjalani penyaliban. Dan akan tiba saatnya Yesus akan bangkit. Dia akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, jika kita mau menginvestasikan harta kita, sebaiknya investasikanlah untuk kerajaan surga. Memberi tenaga kita, memberi harta kita, memberi diri kita untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang pelit. Karena firman Tuhan katakan bahwa karat dan ngengat akan merusakkannya. Mengapa kita harus menginvestasikan segala yang ada untuk pekerjaan Tuhan? Karena kewarganegaraan kita itu ada di dalam surga. Kita menginvestasikan segala sesuatu dalam hidup kita ketika kita berada di bumi ini. Karena memang kita sadar kita memberi untuk pekerjaan Tuhan karena kewarganegaraan kita itu ada di dalam surga. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, ketika Tuhan bertanya kepada kita, atau mungkin Tuhan bertanya kepada saya, kamu pilih yang mana? Kamu pilih pulang kampung atau mudik? Maka tentunya di dalam konteks iman Kristiani, saya akan katakan, saya lebih memilih pulang kampung. Karena kalau saya pulang kampung, itu berarti saya akan berjumpa dengan semua orang-orang percaya yang ada di surga. Kalau saya pulang kampung, berarti saya terlepas dari segala penderitaan yang ada di dunia ini. Saya tidak akan lagi merasakan penderitaan.
Saya tidak akan pernah merasakan kesusahan, kesedihan, atau sakit penyakit, ataupun virus corona yang saat ini begitu menakutkan orang. Karena ketika berada di surga, berada di tempat tanah air, itu berarti kita akan menikmati kebahagiaan di sana. Di surga tidak akan ada lagi tangisan. Yang ada hanyalah sukacita. Yang ada di sana hanyalah ada damai sejahtera. Semua orang-orang percaya, mereka akan memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan di dalam kemuliaan yang kekal ketika kita berada di surga. Nah, yang kedua, apa yang menjadi alasan untuk kita itu harus pulang kampung? Yang kedua adalah karena di sanalah tempat dan sumber keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak tempat-tempat yang di Indonesia ini, baik itu di gunung ataupun di bukit, yang kononnya memiliki kekuatan magis. Saya pernah membaca di salah satu artikel yang menceritakan tentang Gunung Merapi menjadi satu objek atau tempat untuk orang melakukan ritual. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, maka mereka akan pergi ke gunung itu untuk melakukan ritual, mengharapkan ada sesuatu yang mereka bisa dapatkan dari hasil ritual itu. Mungkin mereka sakit, mereka mengharapkan adanya kesembuhan. Mereka yang mengalami kesusahan, mereka bisa mengharapkan mereka mendapatkan jalan keluar. Atau mereka pergi ke sana untuk memperoleh keselamatan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, apakah ritual ke tempat-tempat keramat seperti itu menjanjikan bahwa akan ada keselamatan di dalam hidup kita? Sebab firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 berkata bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Artinya bahwa sumber keselamatan, sumber berkat, sumber sukacita, sumber kedamaian itu hanya ada di dalam Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam ayat 6 itu, dia katakan kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya bahwa Yesus ingin menegaskan bahwa tempat dan sumber keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, mengapa Yesus berkata kepada Thomas dan menjawab kepada Thomas tentang hal demikian? Tentang Yesus adalah sumber keselamatan. Karena Thomas ini adalah seorang yang skeptis. Thomas ini adalah seorang yang peragu. Dan dia tidak akan percaya sebelum dia melihat tanda. Seperti Thomas, kita juga kadang dikuasai perasaan bimbang dan ragu. Dan kita akan percaya kalau kita mau melihat tanda. Seperti ketika awal wabah virus corona, banyak orang yang mengabaikan protokol kesehatan. Banyak yang masa bodoh, disuruh cuci tangan, mereka mengabaikan. Disuruh jangan berjabat tangan, mereka tetap berjabat tangan. Disuruh jangan berada pada kerumunan yang banyak, tapi mereka mengabaikan hal demikian. Nah, kalau sudah terpapar virus seperti ini, siapa yang mau help? Siapa yang mau tolong? Setelah banyak korban berjatuhan akibat virus, barulah orang percaya, oh ternyata virus itu berbahaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya bukan hanya COVID-19 ini yang mengancam, tetapi juga memunculkan berbagai banyak ajaran-ajaran sesat saat ini yang mencemaskan kita, yang mencemaskan iman Kristiani kita. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, kiranya kita tidak terjebak dalam jalan-jalan yang keliru dan menyesatkan hidup kita.
Yesus telah menunjukkan bahwa Dia satu-satunya jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Untuk itulah kita diajak untuk selalu mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan. Susah ataupun senang, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena Dia yang menuntun hidup kita kepada suatu jalan keselamatan. Karena Dia adalah sumber keselamatan itu. Biarlah dalam suasana ibadah kenaikan Kristus yang kita rayakan saat ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah warga negara surga. Tanah air kita itu ada di surga. Sehingga ketika Yesus datang yang kedua kali, Dia akan membawa kita kembali ke surga yang merupakan tempat kediaman yang kekal. Dan momen kenaikan Yesus Kristus ini menyadarkan kita bahwa surga itu adalah tempat bagi orang percaya. Dan kita harus meyakini bahwa Yesus itu adalah sumber keselamatan. Karena itu Ia berkata bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kiranya kebenaran ini dapat memberkati kita semua untuk kita tetap optimis di dalam menjalani akan kehidupan ini. Kita yakin bahwa penyertaan dan tuntunan Tuhan akan terus berlangsung di dalam kehidupan kita sampai Yesus datang yang kedua kali menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada saat ini. Terima kasih Bapa karena kami boleh bersama-sama merayakan akan kenaikan Yesus ke surga. Dan ini menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kewarganegaraan kami ada di surga. Dan ini juga menyadarkan kami bahwa di sanalah merupakan tempat dan Yesus adalah sumber keselamatan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua untuk kami tetap dapat menikmati segala berkat dan anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.